Kita ke berita yang pertama, pemirsa. Sebuah bengkel las beserta satu unit mobil dan sepeda motor terbakar di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut keterangan pemilik bengkel, api diduga berasal dari pembakaran sampah dan busa yang dilakukan tepat di samping bangunan bengkel. Akibat hembusan angin, bara api dengan cepat merembet dan menyambar material mudah terbakar, termasuk satu unit mobil dan sepeda motor yang berada di dalam bengkel tersebut. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan setelah 1 jam berselang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Aksi begal kembali terjadi di Kota Medan. Sepasang kekasih menjadi korban perampasan sepeda motor setelah diancam senjata tajam di kawasan Jalan Yos Sudarso, Medan. Pemirsa, aksi nekat pelaku begal ini terekam kamera CCTV milik warga di lokasi kejadian. Korban yang berboncengan ditendang dari belakang hingga terjatuh. Tak lama setelah itu pelaku langsung mengancam korban menggunakan senjata tajam dan merampas sepeda motor mereka. Diduga kedua pelaku telah mengikuti korban sejak dari arah Medan menuju Balawan. Saat melintas di jalan yang sepi, pelaku langsung melancarkan aksinya. Dalam rekaman CCTV lainnya, terlihat korban berboncengan 3 orang menggunakan satu sepeda motor. Para pelaku kemudian menghentikan korban dan mengambil paksa kendaraan tersebut. Setelah berhasil menguasai sepeda motor, pelaku langsung melarikan diri dari lokasi. Aksi begal di Medan Utara kian meresahkan. Warga mendesak polisi menangkap pelaku dan meningkatkan patroli. Kebrutalan geng motor terekam CCTV saat menyerang sebuah warung di Jalan Poros Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan. Para pelaku membawa samurai berkonvoi di jalan raya. Tampak sejumlah remaja ini menyerang sebuah warung makan di lingkungan Barandasi, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Para pelaku datang secara konvoi menggunakan sepeda motor, membawa senjata tajam dan panah lalu mengancam pemilik warung. Suasana mencekam terjadi saat para pelaku ini berteriak dan mendekati warung. Pemilik yang panik menutup pintu dan kemudian menyelamatkan diri. Polisi mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa rekaman CCTV. Hasil penyelidikan sementara, para pelaku diduga berasal dari kota Makassar yang sebelumnya melakukan konvoi dari arah Pangkep menuju Maros. Polisi masih mendalami motif penyerangan karena tidak ditemukan adanya permasalahan sebelumnya antara pelaku dan juga korban. Tabir aksi perundungan di sekolah menengah pertama di Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang viral di media sosial akhirnya terungkap. Rekaman video amatir yang viral di media sosial ini menjadi bukti kekerasan yang dialami sejumlah siswa SMP di Tuban. Dari hasil penelusuran terungkap kronologi memilukan yang menimpa sedikitnya 3 orang korban oleh kelompok pelaku yang sama. Korban yang masih di kelas 7 ini dipanggil secara paksa oleh 6 orang pelaku yang didominasi siswa kelas 9. Di lokasi kejadian, korban kemudian dipaksa untuk berkelahi dengan rekan sebayanya seperti ajang tontonan. Karena korban menolak untuk saling pukul, ke-6 pelaku ini sontak naik pitam dan langsung mengeroyok korban secara bersama-sama. Korban yang dikenal pendiam ini hanya bisa pasrah tanpa perlawanan, hingga mengalami luka serius pada bagian kepala serta pundak dan akhirnya tak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit. Usai melakukan aksi kejinya, para pelaku masih sempat mengancam korban agar mengaku terbentur pintu atau kambuh asmanya untuk menutupi luka memar yang ada. Kini kuasa hukum korban tengah mengupayakan penanganan pemulihan psikologis, mengingat korban kerap mengigau ketakutan saat hendak tidur malam hari.
12 mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan di Jalan Kapas Umbul Harjo, Kota Yogyakarta terjebak di dalam lift. Proses evakuasi berlangsung dramatis saat petugas mengeluarkan 12 mahasiswa yang terjebak. Yang di dalam kamu mundur ya, Mbak. Mundur, Mbak. Kamu mundur, Mbak. Jauh dari pintu, Mbak. Dari pintu. Terus, ngaku tanok terus, ngaku tanok. Keluar, ngaku keluar. Terus, ngaku terus. Lift yang berhenti beroperasi secara mendadak ini tepat di lantai 4 gedung kampus Universitas Ahmad Dahlan. Upaya evakuasi berlangsung dramatis saat petugas pemadam kebakaran berusaha mengeluarkan para mahasiswi dari dalam lift. Beruntung proses evakuasi berjalan dengan lancar dan seluruh mahasiswa selamat. Hingga saat ini penyebab pasti macetnya lift masih dalam penyelidikan pihak terkait. Ayo kasih ruang, kasih ruang. Yang mau butuhkan oksigen, sesak, itu ada dokter, ada medis. Yang ada Laporan dari, dengan laporan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas melibatkan bus dan mobil tangki BBM di Jalan Trans Sulawesi Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kecelakaan baut ini mendadak gempar setelah warga mendengar suara benturan keras dari arah jalan raya. Awalnya bus yang membawa 15 orang penumpang bergerak dari arah Makassar menuju Bone-Bone, sementara dari arah berlawanan melaju mobil tangki. Kedua kendaraan saling mendekat, mobil tangki diduga tiba-tiba keluar jalur dan masuk ke arah lajur bus. Tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Akibat benturan keras tersebut, kondektur mobil tangki meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara sopir mobil tangki mengalami luka-luka dan segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara 15 penumpang yang berada di dalam bus dilaporkan selamat. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran kabinetnya untuk membahas pertahanan nasional hingga geopolitik global. Salah satu tokoh yang nampak hadir di Istana Negara adalah penasihat Presiden bidang pertahanan dan keamanan Dudung Abdul Rahman. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini tiba di Kompleks Istana sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebagai penasihat Presiden, Dudung menyebut dirinya telah menyampaikan sejumlah masukan dan perspektif terkait persoalan pertahanan nasional dan juga kondisi geopolitik global yang masih terjadi. Seperti kita ketahui bersama pemirsa, saat ini konflik di Timur Tengah masih terus berlangsung secara dinamis. Masyarakat dunia menantikan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang akan digelar di Islamabad, Pakistan. Oh, semalam ditelepon oleh ajudan bahwa Bapak menghadap Bapak Presiden jam 3 sore ini. Soal apa aja nggak tahu, Pak? Oh, saya belum tahu. Tadi kan saya kan penasihat Presiden, tentunya mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat. Tapi dari Bapak mungkin ada dipersiapkan yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden terkait dengan khususnya pertahanan nasional gitu, Pak? Oh, jelas sudah. Apa pasti. aja Pak kira-kira poinnya? Ya, itu nanti saya sampaikan ke beliau. Nanti setelah kembali nanti baru saya sampaikan. Isunya nasional atau ada internasional mungkin Pak? Nasional dan internasional. Pemirsa, ketegangan Amerika Serikat dan Iran memuncak mendekati hari terakhir gencatan senjata. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT hari ini. Menurut Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI, sejumlah hal teknis dan implementatif memang belum diatur secara rinci dalam undang-undang, sehingga akan dimasukkan dalam peraturan pemerintah. Dasko juga menyebut jaminan sosial bisa saja nantinya ditanggung oleh negara. Pihaknya akan mengusulkan wacana tersebut ke pemerintah. UU PPRT resmi disahkan oleh DPR menjadi undang-undang setelah pembahasan berjalan 22 tahun. Norma baru ini akan menjadi payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga. Itu melindungi segenap bangsa.
Ya nanti PP diatur di PP. Termasuk juga sanksi pidana ya Bang, karena kan belum di aturan yang di undang-undang kan belum. Begini kan di situ kan kita ada hukum pidana. Kan itu kan sudah ada ketentuannya yang masuk pidana nggak pidana gitu kan itu. Sehingga kita nggak atur lagi di situ. Kalau Oke. sosial bisa kemungkinan ditanggung negara. Ya kita nanti coba usulkan. Itu kan nanti di PP diaturnya. Oke? Ketegangan Amerika Serikat dan Iran memuncak mendekati hari terakhir gencatan senjata. Upaya diplomasi putaran kedua pun belum menunjukkan sinyal berarti. Jalan menuju perundingan disebut-sebut masih terhambat sikap AS yang masih terus melontarkan ancaman pada Iran. Selengkapnya dalam ulas utas AS Iran memanas, negosiasi rapuh. Ya pemirsa, itu yang menjadi pertanyaannya. Apakah perundingan perdamaian negosiasi gencatan senjata yang sedianya akan dilaksanakan di Islamabad, Pakistan ini masih akan berpotensi untuk dilanjutkan atau seperti yang disebutkan oleh pemerintah Iran bahwa tidak akan lagi membuka pintu diplomasi? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Langsung saja kami sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Aisyah Kosoma Sumantri yang merupakan peneliti senior Indo-Pasifik Strategic Intelligence. Selamat malam Mbak Aisyah. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Senang berada di sini. Ya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kami juga ingin menyapa di sebelahnya sudah ada Mbak Dina Praptora Harja yang merupakan pengamat hubungan internasional. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam, Terima Mbak kasih Windy, sudah pemirsa. hadir bersama kami. Terima kasih. Dan kami juga ingin menyapa satu lagi narasumber yang sudah terhubung bersama kami, Bang Rizal Malarangeng yang merupakan pemerhati politik luar negeri. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Rizal. Selamat malam, waalaikumsalam. Widhi, apa kabar? Baik, sehat selalu. Dan ini juga menjadi perbincangan yang menarik ya. Langsung saja pertama kami ingin menyapa ataupun menanyakan kepada Mbak Aisyah terlebih dahulu. Mbak Aisyah, ini kan menjadi sebuah anomali jika dinyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat mendorong dibukanya pintu diplomasi sebesar-besarnya, tapi faktanya di lapangan terjadi serangan terhadap kapal kargo Iran yang melintasi perairan Teluk Oman. Anda melihat ini seperti apa? Ya, ini kan masalah leverage sebenarnya. Seberapa besar daya tawar yang diinginkan oleh Amerika Serikat untuk bisa mendapatkan posisi yang unggul di dalam perundingan jilid 2 nanti. Yang sekarang kita tahu bahwa ketika Amerika Serikat terus melakukan intimidasi terhadap Iran, Irannya sendiri memutuskan untuk kemudian ya lebih baik kami tidak mengikuti perundingan saja gitu ya. Jadi dari awal peperangan ini kita lihat bahwa Amerika Serikat ini memiliki memang keunggulan di bidang taktikal ya. Dia memiliki air superiority meskipun di-challenge oleh Iran ya. Lalu kita mengetahui bahwa klaim dari Amerika Serikat mereka menghancurkan hampir 30-40% dari total angkatan udara dan angkatan Iran. Itu kan sesuatu yang sebenarnya sangat signifikan. Tetapi di sisi lain kita lihat Amerika Serikat ini sebenarnya dia juga sakit nih. Ada keunggulan yang dimiliki oleh Iran di bidang ekonomi dan kemudian di bidang politik. Baik itu tekanan politik luar negeri maupun politik dalam negeri di Amerika Serikat sendiri. Yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dia berusaha untuk kemudian menyeimbangi keuntungan Iran tadi dengan melakukan tekanan ekonomi kepada Iran. Jadi sekarang Iran dengan adanya embargo ini, kemungkinan besar ini akan rugi sekitar 435 juta US dollar per harinya. Siapa yang rugi maksudnya? Iran. Iran Ya, yang Iran akan rugi sebesar itu. Kalau kita akumulasikan, itu sekitar 13 miliar US dollar per bulan yang akan didapatkan oleh Iran gitu ya. Jadi ini kita menarik. Tetapi untuk bisa yang namanya blokade di level ekonomi ini untuk bisa bekerja secara efektif, saya rasa ini tidak bisa terjadi secara instan. Harus ada ya waktu untuk bisa take place di mana kemudian waktunya itu sekitar 2-6 bulan. Nah pertanyaannya sekarang dengan Amerika Serikat yang masih ya dikejar oleh midterm elections dengan kondisi ekonomi yang kemudian semakin carut marut di dalam negerinya, apakah Donald Trump punya waktu sekitar 2-6 bulan? Terutama sekarang yang diinginkan itu kan sebenarnya adalah exit ramp dari pertempuran ini dengan tercapainya salah satu tujuan strategis dari AS. Saya rasa sebenarnya ini malah akan memperlebar sebenarnya eskalasi yang akan dialami oleh Iran dan Amerika Serikat. Padahal yang dibutuhkan untuk bisa maju ke perundingan itu adalah CBM atau confidence building measure di antara keduanya, di mana keduanya ini harus kemudian duduk ya diam atau setidaknya melakukan ceasefire selama beberapa minggu sebelum kemudian maju ke meja perundingan untuk ya bisa bertukar informasi dan membangun kepercayaan gitu. Karena kita tahu sebenarnya yang pertama kemarin itu dimulai negosiasinya dengan trust deficit di antara keduanya. Nah, saya kira Iran juga menyadari bahwa ketika kondisinya seperti ini, maka di perundingan kedua ini akan terjadi ya
diskusi yang kurang lebih tidak produktif, sama seperti yang pertama. Oleh karena itu sebenarnya sekarang Iran menginginkan at the very least Amerika bisa menyadari dulu dan bisa menurunkan egonya ya untuk bisa duduk di meja perundingan dan berdiskusi bersama. Apa tujuannya jika memang Amerika Serikat juga membuka pintu jalur diplomasi dari serangan tersebut? Ya, perang ini kan biasanya berakhir di dalam dua cara ya, antara kita bicara tentang kemenangan secara militer dan strategis, lalu kemudian kita bicara tentang kemenangan secara diplomasi gitu ya. Dan ketika kemudian Amerika Serikat ini berusaha untuk menarik ini ke meja diplomasi, kita bisa mengetahui bahwa Amerika Serikat ini tidak akan menginginkan perangnya ini terjadi sesuai dengan ya landscape yang sudah ditetapkan oleh Iran gitu. Bahwa Iran ini kan dia berusaha untuk mengganti format peperangannya dari yang tadinya simetris nih ya, melalui siege warfare-nya Amerika Serikat, serangan udara gitu ya, ke arah perang yang kemudian berkepanjangan. Dan kemudian kalau kita lihat dari sejarah-sejarah sebelumnya, termasuk diantaranya adalah di Vietnam, lalu kemudian di Afghanistan, pihak yang selalu merugi ketika ada perang berkepanjangan yang sifatnya adalah perang atrisi, itu selalu pihak yang demokrasi dan kekuatannya lebih besar. Gitu ya. Jawabannya simpel, karena konstituen politik di dalam negerinya atau masyarakatnya ini lama-kelamaan akan lelah dengan peperangan tersebut. Mereka akan terimbas dengan perang yang dianggap bukan existential crisis untuk mereka, gitu ya. Oleh karena itu, waktu itu di Vietnam itu kan selesai ya di tahun 70-an dengan tekanan dari kaum hippie gitu. Lalu kemudian di Timur Tengah juga ketika Joe Biden ya memenuhi janji politik untuk bisa mengurangi pasukan di Timur Tengah, di Afghanistan ditarik, yang terjadi adalah Taliban memenangkan peperangan tersebut. Nah, ini pola yang berulang terjadi terus seperti itu, dan ini yang diinginkan oleh Iran. Amerika Serikat sadar betul dia akan sangat merugi. Oleh karena itu dia berusaha untuk mendapatkan quick win atau kemenangan yang cepat ya dengan cara melakukan coercive diplomacy. Dalam artian dia melakukan segala macam kekerasan untuk bisa menyeret Iran ke meja perundingan dan melakukan tadi ya penambahan leverage dalam waktu yang singkat ini. Ya. Dan Iran pun juga tak tinggal diam, Mbak Dina. Kita ketahui bahwa Iran juga merespons bagaimana tindakan dari Amerika Serikat dan menyebutkan bahwa kebijakan ataupun langkah yang diambil oleh Presiden Trump ini adalah pasukan yang telah melakukan pembajakan bersenjata. Menurut Anda? Dalam konflik yang terjadi kali ini antara Amerika Serikat, Iran, dan jangan lupa ada satu lagi aktor yang tidak ikut di meja perundingan tapi sangat mempengaruhi dinamika perundingan, Israel. Itu konstruksi tentang apa yang terjadi, sedang terjadi, dan kedepannya mau kemana itu masih dalam proses pembentukan. Jadi kedua pihak-pihak yang terlibat ini masih dalam tahap ya untuk menunjukkan leverage masing-masing, daya ungkit masing-masing, dan udah nggak ada harga mundur untuk beberapa hal yang pihak Iran misalnya itu sudah dapatkan sebelum perang itu mereka nggak dapat gitu. Yang sebelum perang dia belum punya. Sebelum perang yang periode yang sekarang nih ya, yang dimulai tanggal 28 Februari, Iran itu kan dianggapnya negara pariah ya. Negara yang dengan mudah bisa ditekan, bahkan dijaga gitu ya oleh negara-negara P5 gitu kan, negara-negara permanen 5 di PBB. Tapi faktanya ternyata hanya dengan melakukan serangan balik di titik yang tepat dan dia bisa menguasai Hormuz, ternyata masih bisa dia punya daya ungkit sampai negara-negara yang lain itu tak berkutik sekarang, dan ternyata negara lain menjaga jarak juga terhadap Amerika Serikat. Jadi kalau kita bisa membayangkan dalam hubungan internasional itu bukan sesuatu yang semata-mata strukturalis ya, bahwa ada negara adidaya kemudian negara yang pariah itu jauh, nggak bisa nih terjadi pergeseran. Dalam kejadian perang ini kita bisa lihat bahwa ternyata bisa terjadi konstruksi ulang terhadap struktur. Lewat apa? Lewat agency atau pihak-pihak yang memang secara gigih ya membuka jalan, menguji, melakukan tes dan menunjukkan kredibilitas dari lawannya. Supaya dengan kredibilitas yang turun atau minimal tererosi, orang mempertanyakan, kemudian negara lain di Eropa kan sekarang udah mempertanyakan nih kredibilitas Amerika Serikat. Demikian pula China, Rusia yang tadinya dipikir cuma main di pinggiran ternyata udah dapat untung sendiri dari situasi yang berkembang. Itu kemudian bisa menambah poin bahwa ternyata struktur yang ada di tingkat global karena sudah sempat dihancurkan oleh Amerika Serikat lewat berbagai forum ya, mundur dari PBB dan lain-lain, itu ternyata memang bisa diatur ulang. Nah, Iran mau menjadi bagian dari pihak-pihak yang ikut bermain dalam pengaturan ulang tata kelola dunia. Iya,
Bang Rizal, dengan adanya konflik yang saat ini tengah memanas kembali khususnya di Selat Hormuz, Bang Rizal sendiri menilainya apakah kans untuk perundingan lanjutan ini masih terbuka, Bang Rizal? Saya kira kalau perundingan ya terbuka dan mungkin terjadi besok ya. Kan selalu begitu, Iran yang pada saat 2 minggu lalu di Islamabad kan sebelumnya bilang bahwa tidak ada rencana perundingan. Tapi anyway dia datang kan, Galibaf dengan Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi gitu. Jadi kita lihatlah, karena nggak ada pilihan juga bagi Iran sekarang. Kalau saya agak berbeda pendapat bahwa sekarang ini Iran dalam situasi yang pelik dan terjepit ya. Sebelum perang aja kan dia sudah mengalami krisis ekonomi di mana rakyatnya jutaan di berbagai kota sudah menuntut perubahan. Jadi legitimasi pemerintahan teokrasi militer ini sudah sangat tipis di mata rakyatnya sendiri dan mereka bisa mengatasi kan dengan pembunuhan 20.000, 30.000 rakyat mereka sendiri. Nah, kalau blokade, kalau tidak terjadi perdamaian ya, kita nggak tahu seberapa jauh eskalasi dari Trump. Besok batas akhirnya, mudah-mudahan they come to their senses ya, mudah-mudahan. Tapi kalau tidak kan pilihan bagi Iran kan apa pilihannya gitu dengan ekonomi yang bukan hanya disanksi sekarang, tetapi juga blokade. Kan produksi minyak Iran itu sekitar 1,5 sampai 2 juta barrel per day. Tadi Mbak Aisyah bilang kan, dengan jumlah itu kan kira-kira dia kehilangan cash flow sekitar 400 juta dolar per hari. Selama ini kan tidak diserang oleh Amerika gitu, karena ini kan bukan perang terhadap rakyat Iran, ini perang terhadap kekuasaan pemerintahan di Iran, sehingga nggak diganggu, di Iran bisa ekspor. Tapi dengan blunder Iran sendiri menyerang negara tetangganya yang tidak ikut berperang, menyerang tanker Thailand, kemarin India kan. Xi Jinping kemarin itu sudah ngomong eksplisit bahwa Selat Hormuz itu milik international community. Jangan Iran jadikan bargaining chip untuk perundingan damai. Itu bagus banget. Nah, jadi intinya perundingan ini akan terjadi. Rasanya gitu. Iran selalu begitulah. Ini kan pemerintahan otokrasi kan selalu ngomongnya lain, tindakannya lain. Apalagi dalam situasi terjepit. Nah, masalahnya di Iran sekarang ada perpecahan internal yang sudah mulai kelihatan punya implikasi pada kebijakan. Kemarin Presiden Masoud Pezeshkian itu sudah berkata bahwa ini perang ini tidak bermanfaat bagi Iran dan bagi Amerika gitulah. Jadi dia juga yang sebelumnya berpidato minta maaf kepada Dubai, kepada Arab Saudi bahwa kita nggak mau lagi kok nyerang kalian dengan rudal gitu. Nah ini kan juga kita lihat misalnya Menteri Luar Negerinya ya Abbas Araghchi kemarin juga pidato bahwa Selat Hormuz is free. Tapi ternyata besoknya tanker India dihajar lagi gitu. Jadi kelihatan ada tensi antara kekuatan militer Garda Revolusi dengan kaum politisi teknokrat, Menteri Luar Negeri, Presiden Pezeshkian dengan Ketua DPR-nya Galibaf yang mimpin perundingan ke Islamabad kemarin. Ini juga masalahnya kan karena Ayatollah muda itu, Mujtaba Khamenei itu kan kabarnya koma. Dia tidak pernah muncul sekalipun dalam 1,5 bulan konflik ya. Biasanya kan pemimpin membesarkan hati rakyatnya, memimpin. Tapi kan kabarnya dia koma, incapacitated atau menjadi boneka dari Garda Revolusi. Jadi in praktis kabarnya yang kita dengar terakhir bahwa pemerintahan teokrasi ini agak berubah menjadi perubahan pemerintahan junta militer. Nah, kita lihatlah ini kan dinamikanya apapun lah. Kan mereka juga takut dengan rakyatnya sendiri loh. Ini kan setelah nggak ada lagi serangan rudal sebulan ini 2 minggu terakhir kan tentara-tentara revolusi, Garda Revolusi dan pasukan basisnya ini pasukan paramiliter bersenjata ini. Baik. Rakyat yang dipersenjatai oleh rejim itu sudah turun ke jalan. Baik, Mereka bukan menjaga rudal, tapi menjaga jangan sampai rakyatnya bangkit lagi meminta perubahan menentang mereka. Ini komplikasi internalnya saya kira ya yang akan menjadi salah satu faktor penentu sampai seberapa jauh perdamaian ini bisa. Kalau ekonomi Amerika tadi dikatakan ekonomi Amerika kan jauh lebih kuat lah, militernya, ekonominya. Jadi time is not on Iran side. Dalam pengertian itu, time Bang Rizal, is not kita on their akan side. membahas itu. Time is not on Iran side. Kita akan tanyakan, Mbak Dina, apakah Anda sepakat bahwa dalam kondisi ini Iran dalam posisi yang tertekan, Mbak Dina? Saya tidak sepakat, Tidak karena sepakat, ya? menurut saya faksi di dalam perang, baik itu di Amerika Serikat, Israel maupun di Iran itu sebenarnya hal yang biasa.
Di Amerika Serikat sendiri juga sudah terbentuk faksi sekarang antara JD Vance dengan Pete Hegseth, kemudian di antara senator, plus lagi kemarin baru saja keluar informasi baru lagi ya bahwa dana fiskal anggaran pemerintah untuk 2027 di Amerika Serikat itu naik lagi 44% untuk isu pertahanan keamanan untuk perang, sementara untuk anggaran-anggaran yang lain untuk kesehatan, untuk pendidikan, perumahan itu semua kurang sampai 10%. Padahal tahun lalu untuk tahun anggaran 2026 ini aja itu kenaikan anggaran untuk perang itu sudah lebih dari 22%. Jadi bisa dibayangkan tekanan dan faksi ini akan terjadi di kedua belah pihak. Baik. Dan menurut saya satu lagi kita harus lihat mata kita ke Eropa juga. Kemarin udah ada statement ya bahwa Uni Eropa itu melakukan satu pertemuan dan mulai membicarakan soal Israel. Israel ini bisa jadi kartu mati juga buat Amerika Serikat. Jadi kalau Israel ini lemah dan pemimpin yang baru di Hungaria udah mengatakan kita nggak jadi keluar ya dari ICC International Criminal Court, dan kalau Benjamin Netanyahu sampai mampir ke Hungaria langsung kita tangkap. Itu merupakan saya satu sinyal juga bahwa Amerika Serikat ini udah nggak solid, dia tuh sudah dalam posisi yang sebenarnya dipisahkan gitu ya, dan negara-negara lain mencari jalan keluar juga, Eropa, Turki, Mesir, Saudi Arabia yang saya pikir kalau sampai ini gagal dan kemudian Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang Iran, infrastruktur atau jembatan, harusnya negara Teluk yang paling deg-degan. Bisa jadi mereka langsung menjadi korban dan mau teriak sama siapa kan. Jadi mereka udah siap-siap sebenarnya. Jadi artinya keduanya ini dalam posisi yang tidak diuntungkan. Mbak Aisyah sendiri melihatnya. Dengan adanya kedua-duanya sama-sama mempertaruhkan kedua negara, apakah eskalasi konflik terutama di Selat Hormuz ataupun di Timur Tengah ini masih akan terjadi? Baik, jadi begini, mungkin saya mau meluruskan beberapa hal ya. Blokade Amerika Serikat sebenarnya di Selat Hormuz ini di satu sisi tadi kita sudah bahas bahwa ini untuk bisa mendapatkan leverage. Tetapi saya percaya ini sebenarnya ada nilai kontraproduktif yang sebenarnya saat ini ya dilakukan oleh Amerika Serikat, karena ada alasan kenapa Amerika Serikat waktu itu tidak mencegat ya kapal-kapal tanker Iran di awal-awal ya. Lalu kemudian ada alasan juga kenapa Amerika Serikat menawarkan waiver selama 30 hari dan bahkan mencabut sanksi dari Rusia. Jawabannya simpel, untuk bisa menjaga stabilitas harga minyak. Karena bayangkan, Iran yang tadinya menguasai 4% dari total minyak dunia, sekarang menguasai 20%. Sebagai gambaran, Amerika Serikat ini produsen pertama terbesar di dunia, menguasai 16-18%, Rusia 11%, Arab Saudi 10,5%. Jadi sekarang Iran ini merupakan superpower di bidang perdagangan minyak di dunia, gitu ya. Dan kita bisa lihat sebenarnya untuk harga-harga minyak yang naik, meskipun Amerika Serikat menyatakan bahwa dia bilang kita punya cadangan crude oil yang cukup, oke. Tetapi kan permasalahannya ini supply and demand, ya. Harga yang semakin naik itu nyata dirasakan oleh masyarakat Amerika Serikat, itu nyata memberikan dampak politik juga kepada Presiden Donald Trump, gitu. Lalu kemudian tadi poin terkait masalah ya rezim mullah di Iran sendiri. Nah kita kira di sini kita harus melihat ini dari sudut pandang cultural juga, bahwa yang namanya, betul kata Mbak Dina, yang namanya perbedaan faksi politik itu wajar. Bahkan sekarang kita tahu bahwa sekarang Presiden Pezeshkian itu kan dari dari reformis, lalu kemudian MA-nya itu dari kemudian konservatif, dan kemudian ada Wisdom Council yang dari kalangan ulama. Saya rasa itu semua merupakan latar belakang politik yang berbeda. Tetapi saat kemudian mereka dihadapkan kepada ancaman eksternal, ada yang namanya perilaku rally around the flag behavior. Ya, di mana kemudian negara-negara yang mendapatkan ancaman eksternal, masyarakatnya akan meningkatkan kohesi sosialnya, sehingga ancaman sekarang yang paling berat untuk masyarakatnya itu adalah Amerika Serikat dan Israel. Nah, sekarang kita bilang bahwa oh ya ada pro-demokrat, dan kemudian pro-demokrasi ini dia melakukan sejumlah demonstrasi ingin menggulingkan pemerintah. Tetapi pernyataannya seperti ini, ketika ada serangan dari pihak eksternal, apakah kemudian suara-suara pro-demokrat itu ya masih akan tetap kemudian berusaha untuk menggulingkan pemerintah? Karena pasti akan ada tekanan juga dari masyarakat sekitar yang menyatakan bahwa ini masyarakat Demokrat ada potensi akan dianggap sebagai pengkhianat. Jadi mereka kemungkinan besar akan menarik kemudian statement tersebut selama masa perang ini berlangsung, gitu ya. Jadi gitu, saya kira ada karakteristik masyarakat Iran yang perlu kita lihat juga di dalam sini. Nah lalu kemudian terakhir kita lihat juga sebenarnya dari segi aliansi, betul kata Mbak Dina bahwa kita sudah memasuki tatanan dunia baru, dan ini nggak keluar dari mulut Iran, ini keluar dari mulut Hegseth, keluar dari mulut Marco Rubio, keluar dari mulut Jared Kushner ya, yang mana mereka mengatakan bahwa sekarang sudah tidak ada aturan.
Nah, sementara NATO sekarang sudah mengatakan sesuatu yang sifatnya cukup mencengangkan, di mana mereka setuju akan membuka Selat Hormuz, tetapi sifatnya itu lebih ke arah sebenarnya peacekeeping operations. Jadi bukan kemudian mereka akan ikut untuk berperang. mendorong ataupun membantu terjadinya Betul, peperangan betul. antara Amerika Serikat dan Betul. Israel. Nah, itu yang nanti kita Ya. akan tanyakan. Dengan adanya semakin kekhawatiran akan peperangan yang semakin meningkat ini, lantas bagaimana dampak dari negosiasi? Apakah ini masih akan terus terbuka? Nanti kami akan membahasnya sesaat lagi, pemirsa. Ada kembali bersama kami, kita lanjutkan dialog kita. Bang Rizal, ada beberapa poin yang membuat negosiasi gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran ini mandek. Salah satunya adalah pembahasan mengenai Selat Hormuz dan juga mengenai uranium ataupun nuklir. Anda melihatnya apakah ini tidak bisa menemui titik temu? Saya kira bisa, tapi sebelum ke situ saya tanggapin sedikit. Tadi kan penting tuh kalau Dina bilang tadi bahwa dalam perang ini baik di Iran maupun di Amerika terjadi faksi-faksi ya. Betul, tetapi kan Amerika negara demokratis. Semua perang sepanjang zaman karena negara demokratis diperdebatkan dengan tajam di Kongres, di media massa. Itulah kekuatan Amerika, itulah kekuatan negara demokratis gitu. Tapi kalau negara diktatorship seperti Iran mulai terjadi perbedaan atau faksi yang mulai terbuka, itu yang berbahaya. Karena dia bisa runtuh seketika atau ada perang yang terbuka antara para faksi. Ini karena by nature of the authoritarian system. Apalagi autokrasinya ada kandungan teokrasi di situ. Jadi harus kita perhatikan. Makanya sampai sekarang kan internet, blokade internetnya itu walaupun gencatan senjata kan belum dibuka. Sehingga rakyatnya sendiri kan tidak punya akses yang terbuka tentang apa yang terjadi. Dan karena itu tentara-tentara Garda Revolusi dan militer basis yang kemarin bersembunyi takut diserang dari udara, sekarang turun ke jalan untuk menjaga supaya rakyatnya tidak turun ke jalan menuntut perubahan dalam situasi kritikal seperti ini. Nah ini backgroundnya. Kalau soal perundingannya saya kira masalah nuklir dan Hormuz ya. Kalau nuklir kan memang sudah ada 5 atau 6 resolusi. Tidak ada satupun negara besar di Dewan Keamanan. Apalagi tetangga-tetangga Iran. Itu Dubai, Arab Saudi, Turki yang menghendaki atau membolehkan Iran memiliki senjata nuklir. Jadi memang dia menempatkan dirinya sebagai negara paria. Dengan ngotot terus-menerus. Bukan hanya itu, uang yang mereka dapatkan dalam sanksi kan masih bisa jual ke Cina. Itu bangun rudal, bangun drone, yang tujuannya adalah perang, resistensi, dan perlawanan. Berbeda dengan Dubai, dengan Kuwait, sekarang sudah menjadi negara maju yang terbuka, kosmopolitan, merangkul dunia. Kalau Iran kan ingin menjadi sebuah alternatif terhadap dunia modern dalam pikiran mereka gitu. Nah, mudah-mudahan perundingan ini kaum teknokratis, politis seperti Pak Jenderal Ghalibaf, seperti Bashir Pasekian bisa menggunakan momentum ini untuk mengubah Iran ke arah yang lebih baik, yang lebih normal, menjadi negara normal. Seperti tetangganya, ada Turki, ada Dubai, Abu Dhabi itu kan negara maju, terbuka. Bagus banget tuh Menteri Luar Negeri dari Dubai, perempuan lagi. Lana Nusabeih menjelaskan bagaimana posisi mereka sekarang. Bahwa itulah yang mestinya diikuti oleh Iran sekarang untuk mumpung ada momentum perdamaian. Kalau mereka kekeh bertahan di jalan lama, tidak ada pilihan lebih jauh. Mereka bilang militernya kuat, itu kan mitos aja. Sebuah ilusi untuk meyakinkan rakyatnya untuk apa gunanya. Diserang sebulan nggak bisa ngelawan juga dari langit. Nggak ada satupun. Ya mungkin ada 1 atau 2 yang tertembak, tapi itu kan irrelevant dengan 15.000 sorti penyerangan. Gitu. Jadi mereka harus sadar keluar dari ilusi panjang 47 tahun tentang pemerintahan alternatif dengan fondasi teokrasi dan militer Garda Revolusi itu loh. Mudah-mudahan ini jadi momentum yang bagus. Ya, Bang Rizal, tapi perlu kita catat juga dalam perundingan gencatan senjata ini kan sedianya tidak ada peperangan ataupun saling serang dari pihak manapun. Namun kenyataannya fakta di lapangan ini berbeda. Apa sesungguhnya yang menjadi pemicu? Apakah ini memang bagian dari sebuah strategi? Faktanya kan kemarin Menlu Arachi itu sudah nulis di X kan bahwa Hormuz was open for all. Tapi besoknya tanker India diserang lagi sehingga harus muter balik. Kan itu satu, Amerika memang dari awal bilang blokade sampai ada perjanjian perdamaian. Intinya adalah satu, Selat Hormuz itu harus menjadi international strait gitu ya. Nggak boleh ada yang mengatakan menguasai Selat Hormuz. Ya kayak Selat Malaka lah, milik semua orang untuk lewat gitu loh. Itu saya kira itu akan gampang disetujui karena Cina aja bilang
Cina yang selama ini tankernya paling banyak dari Iran kan 80%, 90% dari Hark Island itu loh. Itu kan ke Cina. Xi Jinping kemarin pidato bahwa Iran harus menjadikan Hormuz itu international strait gitu loh, bukan miliknya sendiri. Itu satu. Kalau nuklir tidak ada negara besar yang setuju dia punya nuklir memang. Ini kan akal-akalan dan kucing-kucingan aja sehingga dia merugikan dirinya sendiri. Buat apa toh ya Iran ngotot sejarah nuklir? Kalau dia nuklir, Turki mau, Arab Saudi mau, Mesir mau. Di kawasan yang bergolak seperti itu bahaya banget kalau terjadi proliferasi nuklir yang tidak terkontrol gitu loh. Baik Bang Rizal. Mbak Syah, langsung boleh ditanggapi. Sekaligus saya juga ingin menyatakan ataupun menanyakan kepada Anda, mengkonfirmasi ulang bahwa sesungguhnya Selat Hormuz sebelumnya dibuka dan juga ditutup kembali itu karena memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat, terutama dalam hal ini masih ada serangan terhadap pelabuhan-pelabuhan. Apakah karena itu? Ya, baik. Jadi begini Mbak, yang namanya blokade itu ada kondisi di mana kemudian blokade ini bisa legal dilakukan secara hukum internasional dan bisa ilegal. Legal dilakukan dalam konteks apa? Ini apa yang dilakukan oleh Iran sebenarnya ini adalah legal. Karena apa? Iran diserang, lalu kemudian sebagai mekanisme pertahanan diri, dia kemudian memblokade kapal-kapal yang ada di sana. Karena itu masuk ke dalam wilayahnya dan kemudian Iran berusaha untuk melindungi wilayah tersebut. Ya, itu bisa kita kategorisasikan sebagai blokade yang legal. Ilegal ketika kemudian blokadenya dilakukan tanpa dasar yang jelas. Ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat sekarang, ditambah dengan tujuan-tujuan lain, yaitu tadi ya menghentikan alur ekonomi Iran. Ya, kan tujuan utamanya adalah memiskinkan sebenarnya masyarakat Iran dan kemudian mencegah ya tadi adanya kemudian pemasukan yang masuk ke Iran sehingga masyarakatnya ini deprived atau dikurangi atas kemampuan untuk bisa bertahan sebagai masyarakat modern. Itu ya, itu kan sesuatu yang sebenarnya ilegal. Apalagi kita tahu bahwa sekarang Amerika Serikat berusaha untuk mengejar kapal-kapal tanker Iran sampai ke Selat Malaka. Ini juga menjadi masalah baru sebenarnya. Jadi kita di sini tidak bisa mensimplifikasi masalah ini. Kalau misalnya Amerika Serikat itu hanya ingin misalnya memberikan leverage, tetapi kan permasalahannya ini juga menjadi pertanyaan kenapa Amerika Serikat melanggar sesuatu yang tadinya ya ini menjadi kekuatan Amerika Serikat yaitu hukum internasional. Apakah memang ini memang sebuah tujuan yang telah diperkirakan ataupun dikalkulasi secara matang oleh Amerika Serikat agar terjadi pergolakan di dalam negeri karena adanya tekanan ekonomi dari Iran? Saya kira Amerika Serikat sekarang melakukan semua strategi yang mereka bisa. Jadi apa yang terjadi pasca terjadinya Epic Fury, dan Epic Fury sudah kita anggap gagal ya di 3 hari pertama karena regime change ini gagal juga gitu. Setelah itu Amerika Serikat ini berimprovisasi apa yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan leverage dan keuntungan strategis. Dan salah satu yang dilakukan itu adalah dengan membatasi akses perekonomian. Nah, kita lihat di sana tadi ada pernyataan terkait misalnya ya masyarakat dalam negeri Iran dan lain-lain, tetapi kan permasalahannya kita lihat di sini. Menutup akses terhadap perekonomian itu juga adalah kejahatan kemanusiaan sebenarnya. Lalu kemudian kita lihat juga ya masalah blokade ini saya rasa ini tetap sebenarnya tidak mengubah sebenarnya posisi awal dari pemerintahan di Iran. Bahwa sejak awal pemerintahan Iran ini tetap menginginkan perang yang sebenarnya berkepanjangan. Ini berkepanjangan bukan dalam artian ya mereka kemudian gila perang, tetapi mereka berusaha untuk mendapatkan leverage yang lebih besar ya. Maka dari itu Selat Hormuz ini kenapa kemudian Iran memberikan kemudian biaya $2 juta karena tadi ya Iran ini sebenarnya memanfaatkan leverage yang dia dapat pasca perang. Sebelum perang kan sebenarnya selatnya terbuka, tetapi ada yang namanya victor's peace di mana kemudian pemenang di dalam peperangan itu berhak untuk menentukan aturan main di dalam pelaksanaan di suatu wilayah gitu. Ini terjadi sebenarnya di masa lalu juga ya, bahkan kalau kita lihat misalnya Jerman pasca Perang Dunia Pertama, Jerman pasca Perang Dunia Kedua, itu juga terjadi di sana dan Iran berusaha untuk mengatur kemudian Selat Hormuz ini seperti apa yang terjadi di misalnya selat di Panama, terusan Suez ya, dan itu sebenarnya dilakukan meskipun ya ini juga questionable dari segi hukum internasional gitu. Jadi saya rasa tadi ya ini jauh lebih complicated dibanding hanya dengan kita bicara tentang leverage Amerika Serikat di sana. Iya, salah satu hal lagi yang juga menjadi pemicu adanya rentetan serangan yang dilakukan oleh Iran sendiri. Mbak Dina, kita ketahui bersama bahwa sebelumnya ada serangan terhadap kapal kargo yang berbendera Iran yang telah menjadi sasaran dari pasukan Amerika Serikat yang kemudian ini juga menjadi sebuah respons dari Iran yang akhirnya juga melakukan serangan terhadap kapal-kapal dari Amerika Serikat. Anda melihatnya apakah ada pelanggaran hukum internasional di situ? 2 poin gini, pertama tadi kita perlu sedikit merespon ya tentang bahwa Amerika Serikat itu masih disebut sebagai negara demokratis.
Saya kira dengan statement Trump yang setiap saat, setiap waktu, anytime, anywhere diklik sendiri oleh dia dan menjadi pegangan bagi para pengikutnya di kabinet untuk mengambil keputusan, bahkan nggak bisa keluar, nggak punya otoritas sama sekali tuh. Kemarin ketemu ke Pakistan itu jadi fans kan nelpon sampai 12 kali or something ya, pokoknya lebih atau pokoknya sering banget nelpon harus ke Trump untuk ngecek. Dan itu sebabnya Witkoff dan Jared Kushner menantunya itu ditaruh di situ untuk memastikan jangan sampai keluar. Apakah itu juga gambaran suatu negara yang demokratis dan terlembagakan proses negosiasinya? Menurut saya kalau dilihat dari prinsip proses negosiasi yang nyata itu nggak terjadi. Suasananya itu benar-benar tensinya tinggi gitu kan, karena masih harus patuh pada satu perintah gitu kan. Padahal negosiasi itu kan harusnya ya siapa yang datang, dia diberi kepercayaan, kalaupun nggak selesai di hari itu, nanti berikutnya kan masih ada proses berikutnya kan gitu kan. Jadi nggak bisa disandera oleh pokoknya harus begitu. Itu poin satu. Poin kedua, menurut saya kita perlu walaupun ya ada narasi-narasi nih yang membuat bahwa kesannya Iran itu nggak seperti Indonesia, maka hati-hati nanti kalau kita pro sama Iran, nanti efeknya negatif ke kita gitu kan. Kemudian kita masih punya kerjasama sama Amerika, nanti kita kena efek buruknya dan seterusnya. Tapi satu hal yang menarik di sini, menurut saya itu adalah Iran itu menjadi penyuara dari negara yang menandatangani UNCLOS dan negara yang menandatangani NPT, Non-Proliferation Treaty. Jadi dengan pegangan ini kita bisa melihat betapa Iran yang sudah ditekan sampai kayak apapun itu masih memegang prinsip ini, dua ini. Jadi ini menurut saya satu hal yang Indonesia harusnya punya cara melihat yang berbeda. Kita nih bangsa Indonesia bisa melihat bahwa konsistensi itu adalah satu hal yang sebenarnya juga perlu kita pertahankan juga. Karena kita negara pantai juga. Iya, kita tapi juga kalau kita terikat membahas secara global dampaknya untuk respons dari negara-negara lainnya itu seperti apa? Kalau kita lihat tadi soal UNCLOS saja ya misalnya, apakah Iran punya hak untuk kemudian minta uang untuk lewat di daerah perlintasan itu dan menempatkan tentaranya di sana? Satu catatannya, selama proses negosiasi itu belum selesai dan kedua belah pihak yang pengen punya aturan main di satu selat itu belum sampai titik kesepakatan, maka sah-sah aja sebenarnya siapapun itu berusaha untuk meningkatkan leverage-nya di sana. Karena tadi pegangannya Undang-Undang Hukum Laut Internasional menetapkan bahwa negara pantai punya hak menentukan bahwa perlintasan apapun yang lewat di depan rumah mereka itu damai. Kalau tujuannya adalah untuk menangkap bahkan bangsa lain nih, pihak ketiga gitu, lewat di depan rumahnya mau dikejar lewat situ. Seperti yang kemarin terjadi di Selat Malaka ya, itu harus dilawan. Karena kalau tidak, itu kita punya alki berapa gitu loh di Indonesia. Alur laut Indonesia itu terbuka lebar dan itu lewat teritori Indonesia, ada di Selat Malaka, ada di Kalimantan, di Sulawesi. Jadi kita balik lagi ke Selat Hormuz. Jadi artinya kalau kita tidak kita memandang yang dikerjakan oleh Iran ini adalah satu hal yang destruktif semata, itu kita juga missing the whole point. Bahwa yang sedang terjadi itu harus kita zoom out juga, harus kita lihat bahwa yang dikerjakan Iran itu menariknya adalah bicara soal kemanusiaan, bahwa dia juga bicara soal hukum laut, dia bicara soal anti-proliferation treaty, sepakat dia kan udah dia yang sekarang mau dikerjakan oleh Amerika Serikat adalah mengambil alih dan nggak boleh mengembangkan senjata, dia nggak punya senjata kan, terbukti sampai sekarang juga nggak ada senjatanya. Jadi apa sih sebenarnya yang dihibutkan oleh yang lain gitu. Menurut saya yang dia perjuangkan Iran itu adalah sovereignty, dan sovereignty itu juga satu kedaulatan ya, dan kedaulatan itu juga hak segala bangsa, dan itu kita harus yakini sebagai satu hal yang kali ini sedang digembar-gemborkan oleh Amerika Serikat nggak relevan, which saya bilang itu berbahaya sekali. Ya, pertanyaannya kemudian apabila ternyata negosiasi ini tetap mandek, lantas apa langkah selanjutnya yang akan diambil baik itu oleh Amerika Serikat ataupun Iran? Nanti kita bahas sesaat lagi. Ada kembali bersama kami, Mbak Dina. Jika memang negosiasi ataupun gencatan senjata yang ini rencananya sampai dengan tanggal 22 April, ini artinya kan tinggal 1 hari lagi. Apakah ini akan menemui titik temu? Jika tidak, lantas apa yang merupakan skenarionya? Diplomasi itu artinya komunikasi, itu nomor satu. Dan para diplomat di Pakistan itu sudah berkomunikasi. Kalau dalam pertemuan yang April kemarin 25 negara sudah mendatangi komunikasi untuk membantu mencarikan titik-titik temu.
Saya yakin sekarang pun belum dipublikasi aja jumlahnya berapa yang mengontak Pakistan ya. Tapi kemarin terakhir ada pertemuan di Antalya, Turki, itu juga untuk mencoba mencari titik temu. Iran saat ini dalam posisi masih disudutkan. Tapi kita tahu bahwa negara-negara yang punya masyarakat Syiah dan juga punya ikatan batin dengan Iran dari sejarah maupun dari relasi politik dan juga berbatasan langsung dengan Iran punya kepentingan yang serupa. Ada stabilitas yang berbasis kesamaan pandang, kesetaraan dalam meja negosiasi, dan itu akan terus berjalan menurut saya. Bahwa besok nggak ada pertemuan pun nih, misalnya Amerika Serikat malu nih karena si Iran udah bilang saya nggak bakalan datang gitu. Kemudian akhirnya nggak datang, itu tetap komunikasi pasti didorong sama Pakistan. Dengan cara misalnya tadi udah ada berita dia ketemu dengan dubes duta besar Amerika Serikat yang ada di Teheran gitu kan. Itu satu. Mungkin satu hal yang harus kita antisipasi juga Mbak, bahwa kita ini berada sebagai negara middle power. Kita menyaksikan situasi yang ada di sana. Apa yang harusnya kita tangkap? Sinyal-sinyal apa yang harus kita tangkap? Sinyal utamanya adalah bahwa sedang terjadi peperangan untuk menemukan titik baru buat negara-negara adidaya. Sampai kapan kita cuma mau nonton doang? Harusnya kita berteriak satu hal, anti terhadap imperialisme dan kolonialisme. Pemaksaan untuk mengambil sovereignty, kedaulatan dari negara manapun. Karena kalau kita tidak mengambil kesempatan itu sekarang, lewat nih momennya. Karena yang diatur sekarang, kita kan kejepit juga nih antara Rusia, kemudian Cina, itu sama-sama otokratik ya, otoriter. Terus ada Iran yang juga pasti mikirin lebih utama dapurnya sendiri. Amerika yang tadi saya bilang juga gerakannya lebih otoriter. Kalau ini 4 negara udah tiba-tiba sampai di titik tertentu, punya jaringan baru yang dia bangun. Lalu kita cuma nonton aja, middle power seperti kita ini nggak punya leverage nanti. Terlambat masuk ke meja. Baik, Bang Rizal, dengan adanya potensi bahwa perundingan gencatan senjata ini akan menemui kebuntuan, khususnya dengan adanya poin-poin yang belum menemui titik temu, antara lain dengan kondisi di Selat Hormuz, juga ada beberapa poin lainnya. Anda melihatnya bagaimana lantas untuk agar tercapai kesepakatan? Ini the fog of war, kabut peperangan, selalu nggak pasti ini peperangan dan perundingan. Kalau dalam perundingan kan diplomasi ada adagium ya, you make peace with your enemy, ya kan? Kita kan berdamai bukan dengan teman, tetapi dengan musuh gitu ya, ada take and give. Mudah-mudahan lah. Tetapi kalau poinnya Dina tadi bahwa Indonesia harus lebih asertif, saya setuju ya. Tetapi yang kita belain itu harus Dubai, Abu Dhabi, Arab Saudi, Qatar yang diserang secara baik buta oleh Iran yang menyatakan tidak ikut berperang. Jadi kan mereka juga negara sahabat. Nah, persepsi kedaulatan di Iran ini memang sempit sejak awal. Sejak lahirnya itu kedaulatan itu selalu anti imperialisme, anti negara barat, anti kaum sekuler gitu loh. Sementara tetangganya Dubai, Abu Dhabi, Qatar, sekarang Arab Saudi beberapa tahun terakhir memilih jalan yang berbeda. Merangkul dunia, globalisasi terbuka. Jadi kita harap bahwa Iran, pemimpinnya sekarang ini ya, mudah-mudahan perang ini punya makna. Ada perdamaian itu mestinya ada isinya bahwa jalan sejarah di Timur Tengah kalau Iran berubah tidak lagi menjadi belligerent state ya, tidak membiayai kaum militan di Lebanon, di Yaman, di Palestina, di Gaza gitu. Dia menjadi negara normal yang sama dengan Dubai, kaya raya, terbuka, teknologinya maju, berdamai dengan dunia. Saya kira poin itu paling penting. Jadi kedaulatan itu kan something elusif, gampang dipergunakan oleh penguasa yang mau berkuasa sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Jadi rakyat Iran itu siap dengan perubahan, mau perubahan, yang tidak mau tinggal rezim teokrasi dan militernya. Nah sekarang mudah-mudahan perang ini siapapun salah atau benar, apakah Donald Trump, apakah siapapun, tetapi bagi Iran dan kawasan Timur Tengah, mestinya ini menjadi momentum, menjadikan kawasan itu, ini konflik 100 tahun nih, Israel, Palestina, sekarang Syria mulai berubah. Bagus tuh. Jadi saya kira kalau Iran pun berubah, ada satu impetus baru di kawasan Timur Tengah yang selalu bergolak itu. Contohnya sudah ada tuh. Ada Dubai, ada Abu Dhabi, ada Qatar. Jadi saya setuju bahwa Indonesia harus lebih asertif, tapi kita harus tahu siapa yang harus dibela, siapa yang mewakili aspirasi masa depan, dan siapa yang mewakili dogma yang mati di masa lalu. Iran ini perwakilan dari negara yang memiliki atau merangkul dogma yang sudah mati dan membeku dalam waktu. Ngapain?
kita harus ikut-ikut dalam soal itu gitu, anti imperialisme, anti Baik. ini anti itu. Bukan Baik, lagi baik, zaman Bang Rizal. ini untuk mengatakan itu. Baik Bang Rizal. Mbak Aisyah, jika kita melihat apabila ternyata negosiasi ini ada beberapa kemungkinan disepakati bersama atau justru ini semakin alot. Lantas Mbak Aisyah melihatnya seperti apa dengan adanya kemungkinan besar ini akan mandek negosiasinya. Lantas apakah kemudian ini siapa yang paling dirugikan jika tidak menemui titik temu? Baik, yang pertama gini, untuk bisa melihat ya negosiasi yang berhasil ini kan kita harus lihat juga ya tujuan awal dari negaranya, apa sih strategic objektifnya. Untuk Iran, objektifnya cuma satu, yaitu rezimnya bisa bertahan sekarang. Lalu kemudian untuk Amerika Serikat, kita rasa sebenarnya ini strategic objektifnya selalu berganti-ganti. Sehingga sulit sebenarnya untuk menakar yang mana strategic objektif yang mau dicapai melalui perundingan tersebut. Ya, tadi disebutkan bahwa kenapa Iran kemudian tidak jadi negara yang seperti Dubai, seperti Qatar. Iran di embargo selama 40 tahun itu. Jadi memang rezim mullah sekarang juga kan ini lahir karena adanya gerakan ketidaksetujuan dan ketidakpuasan terhadap rezim monarki yang dulu sangat pro AS gitu ya. Dan ini sekarang masuk ke situ, Iran di embargo selama 40 tahun dan dia kesulitan untuk bisa mengembangkan negaranya. Jadi ini kembali lagi ya, kenapa kemudian tidak bisa sejahtera ya, jawabannya karena itu. Lalu terkait masalah negosiasi, saya rasa di sini kita bisa memberikan 3 skenario. Yang pertama adalah skenario ketika kemudian Iran ini ya sudah tidak apa-apa, tetap melakukan blokade Amerika Serikat dengan syarat ya tadi ya tidak melakukan tembakan lagi, dia bernegosiasi dan mungkin akan bertemu nih topik-topik yang bisa dibicarakan. Ya diantaranya adalah penghentian peperangan kinetik. Meskipun tidak ada perubahan yang fundamental di antara hubungan Iran dan Amerika Serikat. Lalu kedua, ini mungkin di bulan Juni atau Juli ya, ketika musim panas sudah mulai terasa di situ. Ketika kebutuhan energi semakin meningkat di Timur Tengah karena ada kebutuhan untuk pendingin, lalu kemudian di Amerika Serikat juga ini dari segi will to fight-nya juga sudah menghilang. Di situ mungkin akan terjadi stalemate di antara keduanya dan bisa berunding. Yang ketiga, ini sebenarnya kemenangan dari sisi politis ya. Di antara Iran dan kemudian Amerika Serikat, dia menunggu waktu pemilu sela. Di mana kemudian ada kemungkinan di sana Iran menunggu agar Republikan ini kalah di dalam pemilu sela sehingga Kongres dan kemudian Senatnya digantikan oleh Demokrat yang secara politis memiliki kekuatan untuk menghentikan political will dari Amerika Serikat untuk terus bertempur. Jadi 3 kemungkinan itu. Sekarang kalau pertanyaannya adalah siapa yang paling rugi ketika perangnya ini tidak dihentikan sekarang juga, tentu saja kita bicara tentang payoff matrix dari asymmetric warfare. Kalau serangan yang direct ini ketemu dengan perlindungan yang indirect, maka kemudian yang indirect ini yang akan selalu menang. Karena pada akhirnya dia menyasarnya tidak hanya dari sekedar militer, tetapi menyasar dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi persepsi masyarakat, sesuatu yang sifatnya adalah unconventional warfare. Dan Amerika Serikat sekarang berusaha untuk tetap menekan agar apa? Agar kemudian perundingannya bisa berlangsung dengan cepat. Jadi kita berharap saja sebenarnya keduanya bisa stand down, egonya bisa turun, ini ceasefire-nya bisa berlanjut sedikit lebih lama untuk bisa mencapai confidence building measure di antara kedua belah pihak, sehingga nanti kalaupun ada negosiasinya bisa jauh lebih produktif. Ya, poin-poin apa lantas yang kemudian bisa membuat keduanya ini saling sepakat? Saya kira penghentian perang dari bidang kinetik ini merupakan sesuatu yang sebenarnya diinginkan oleh kedua belah pihak ya. Karena di satu sisi saya rasa Iran ini mengalami kehancuran yang cukup berat ya, baik itu dari fasilitas militer maupun fasilitas sipilnya. Apalagi kita tahu waktu di tanggal 7 April kemarin, Salt Pars ini dihancurkan ya, yang merupakan salah satu pabrik petrokimia yang menghasilkan 85% dari produk petrokimia di Iran. Lalu kemudian dari segi Amerika Serikat saya kira di sini juga kita bicara tentang anggaran. Bahwa Amerika Serikat ini kan mengeluarkan sebenarnya anggaran yang paling tinggi dari piramida cost of war ya, di mana serangan udara ini terjadi terus-menerus. Dan Amerika Serikat kan sekarang mulai menarik kemudian persenjataannya yang ada di Korea Selatan, misalnya THAAD system, lalu kemudian ada rencana menarik Patriot system dari Polandia gitu. Dan kita kira sekarang permohonan Donald Trump untuk mengajukan anggaran lebih terkait peperangan di Iran ini belum disepakati oleh Kongres. Kan ini menjadi pertanyaan ya, apakah kemudian bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi saya rasa penghentian perang ya di level kinetik, di level kekerasan setidaknya harus berhenti dulu.
apakah nanti perangnya akan terus berlanjut dalam low intensity conflict ya, jadi berubah ke ranah misalnya sabotase, asasinasi, lalu kemudian misalnya hacking, cyber warfare dan lain-lain, itu nggak masalah. Tetapi yang penting sebenarnya kita bicara tentang humanity dulu nih. Masyarakat yang kemudian terdampak oleh perang setidaknya bisa bernafas dulu untuk sementara waktu. Baik, kita akan tunggu bagaimana hasil dari gencatan senjata, apakah ini akan terrealisasi ataukah mungkin akan ditunda. Nanti kita sama-sama saksikan, tentunya kita semua berdoa agar peperangan ini segera usai. Terima kasih Mbak Aisyah, terima kasih Mbak Dina, terima kasih juga Bang Rizal waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih banyak, selamat malam. Dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. 2 buah ruko 4 lantai di Jalan Radio Dalam Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar pada dini hari tadi. Warga dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi kejadian dikejutkan adanya kobaran api yang membakar bangunan ruko yang dijadikan usaha laundry. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga merambat ke bangunan sebelahnya. 16 unit mobil pemadam milik Sudin Gulkarbat Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Dan untuk menjangkau titik api yang berada di ketinggian, petugas pun menggerakkan unit skylift untuk memadamkan api. Berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali muncul dari lantai dasar dan diduga akibat kebocoran regulator tabung gas yang memicu ledakan hingga menyebabkan kebakaran. Karyawan yang sedang beraktivitas di dalam ruko berhasil menyelamatkan diri, namun 1 diantaranya harus mendapatkan pertolongan medis karena mengalami luka bakar pada kakinya. Seorang pelajar asal Pandak, Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban pengeroyokan hingga meninggal dunia. Korban diketahui bernama Ilham Dwi Saputra, berusia 16 tahun, warga Payungan Ciren Triharjo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh 10 orang ini membuat korban mengalami luka pada bagian kepala hingga tak sadarkan diri. Korban sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama hampir sepekan. Namun akhirnya meninggal dunia. Setelah melakukan rangkaian penyidikan dan penyelidikan, polisi pun berhasil menangkap 2 orang pelaku dan menetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan dan penganiayaan. Kedua pelaku kini telah ditahan, sementara 5 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Kita berhasil mengamankan 2 pelaku dan sekarang kita sudah tetapkan sebagai tersangka dan diamankan di Polres Bantul. Untuk pelaku lain kita sudah berhasil mengantongi identitasnya dan sampai sekarang kita masih melaksanakan pencarian untuk menemukan tersangka lain. Motifnya itu lebih ke arah balas dendam karena pada saat di lokasi di TKP korban diinterogasi, ditanyakan apakah kamu termasuk geng ini, dan ketika korban tidak mengakui, korban dipukul oleh salah satu terduga pelaku dan diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait seorang pelajar yang tewas akibat dianiaya, kami telah tersambung pemirsa dengan kakak kandung korban atas nama Rofik Nur Setiawan. Selamat malam Mas Rofik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Selamat malam. Baik Mas Rofik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelumnya kami tentunya turut mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya begitu ya atas apa yang kemudian ini terjadi pada almarhum adik Mas Rofik. Mungkin bisa diceritakan informasi yang kemudian ini diterima oleh keluarga berkaitan dengan kejadian ini apa saja Mas? Untuk informasi kejadian untuk hari ini belum ada informasi Mbak. Kemungkinan besok pagi dari tim di Polres Bantul mau datang ke rumah untuk memberikan informasi. Itu Mbak. Baik, awal mula Mas Rofik dan juga keluarga ini mengetahui kejadian ini kronologinya seperti apa Mas? Awal mulanya itu sekitar saya jam 1 lebih 1/4 Mbak. Saya ditelepon dari RT, ya RT kalau mengabarkan adik saya sedang berada di rumah sakit dengan kondisi gawat darurat. Seperti itu Mbak. Setelah itu saya menuju ke sana. Baik.
Apa yang kemudian diketahui keluarga berkaitan dengan penyebab dari kejadian ini sehingga adik Mas Rofik ini menjadi korban pengeroyokan? Di sana itu ada teman adik saya yang juga dia itu menolong di saat adik saya dianiaya itu, Mbak. Jadi saya tahu kejadiannya itu dari teman adik saya itu. Pelakunya ini siapa sih, Mas? Kalau untuk pelakunya kita belum tahu, Mbak, terus terang. Jadi dari pihak polri juga belum memberitahu, kemudian masih besok pagi itu, dan dari saksi itu juga dia tidak tahu, tidak mengenal siapapun yang menganiaya tadi. Tapi betul ya, informasinya ada 10 orang. Keluarga juga menerima informasi berkaitan dengan jumlah dari pelaku pengeroyokan itu? Iya, Mbak, dari informasi saksi sekitar 10 orang. Baik, Mas, dari sepengetahuan Mas Rofik, apakah adik dari Mas Rofik ini juga mungkin sebelumnya tergabung begitu ya dalam kelompok-kelompok seperti geng motor atau mungkin kelompok-kelompok lainnya? Kalau untuk itu, adik saya itu tidak pernah, Mbak. Maksud saya, dia cuma keluar sampai jam 9 malam itu pun hanya sebatas di nongkrong di tempat teman. Tapi setelah jam 9 itu dia pasti pulang. Seperti aktivitas pada umumnya. Baik, atau barangkali ada juga permasalahan belakangan ini yang sempat diketahui oleh pihak keluarga? Kalau untuk permasalahan tidak ada, Mbak, tidak ada. Adik saya tidak pernah cerita tentang punya masalah apapun, dan saya juga tanya teman-teman yang lain itu juga jawabannya sama. Mereka tidak tahu kalau itu punya masalah, misalkan ada masalah seperti itu, Mbak. Baik, Mas Rofik, informasi yang juga beredar ini, Mas, ada 2 orang pelaku yang infonya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Apa sudah terinfo juga pihak keluarga? Kalau dari Polri-nya langsung itu belum ada, Mbak. Saya baru di WA tadi, itu rencana besok pagi mau kesini dari pihak kepolisian. Baik, mungkin dari banyaknya spekulasi begitu ya, dan juga mungkin rekan-rekan dari korban yang dikenal oleh pihak keluarga maupun juga tidak dikenal, adakah mungkin kecurigaan tertentu yang kemudian ini menyasar ke salah satu pihak yang saat ini dalam upaya untuk didiskusikan oleh pihak keluarga, Mas Rofik? Kalau untuk itu dari pihak keluarga dan teman-teman terdekat itu tidak tahu, Mbak, karena track record adik saya juga jarang keluar malam, maksudnya hanya seperlunya saja, mungkin jam 9 nongkrong terus setelah itu pulang. Dari kesaksian saksi pun yang juga termasuk teman dekat itu juga tidak tahu. Kemudian juga ada info, Mas Rofik, korban ini kabarnya sempat dijemput oleh 2 orang pada malam hari di hari kejadian. Ini bagaimana ceritanya? Ya, kalau untuk itu tapi saya memang dijemput dari rumah. Itu awal mula adik saya telepon jam 9 karena dia baru beli bakwan kawi di dekat desa. Setelah itu dia pulang jam 9, dia main sama anak saya sampai sekitar setengah 10. Setelah itu anak saya masuk karena sudah malam, dia mau tidur, terus adik saya suruh tidur juga sudah saya cek setengah 10 itu dia masih di rumah di kamarnya. Setelah itu saya ketiduran dan saya nggak tahu informasi dari saudara terdekat itu jam 10 dijemput 2 orang yang dia tidak kenal itu ke belakang sekolah dia di SMA 1 Bambang Wibowo. Baik, tentu kita harapkan seluruh pelaku ini bisa diamankan oleh pihak kepolisian dan juga tentu mempertanggungjawabkan perbuatannya begitu ya, mendapat keadilan juga atas apa yang sudah dilakukan terhadap adik dari Mas Rofik. Terima kasih sekali lagi Mas Rofik atas waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam pada malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, polisi berhasil membongkar praktik laboratorium narkotika di sebuah apartemen kawasan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam penggerebekan ini, seorang pengelola sekaligus operator produksi warga negara Malaysia turut diamankan.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik clandestine lab home industry atau laboratorium rumahan narkotika golongan 2 jenis etomidate yang beroperasi di kawasan apartemen di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. You take the liquid. Yes. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka CK 40 tahun, warga negara Malaysia yang berperan sebagai pengelola sekaligus operator produksi cairan etomidate dalam bentuk cartridge vape. Dari hasil penggeledahan unit kamar apartemen, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya 30 liter cairan propilen glikol, serbuk etomidate sebesar 2,5 kg yang diperkirakan mampu diproduksi menjadi 380.000 cartridge vape siap edar. Diduga pelaku telah mengedarkan kurang lebih 1.409 cartridge vape yang berisikan cairan etomidate dan telah ditangkap oleh tim Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di apartemen Basura, Jakarta Timur. Selain menyita bahan produksi, polisi juga mengamankan ratusan cartridge berisi cairan etomidate dan sejumlah peralatan produksi. Keseluruhan barang bukti jika dikonversikan dengan nilai jual barang bukti narkoba di peredaran gelap diperkirakan mencapai 762 miliar rupiah. Kini tersangka CK warga negara Malaysia ditahan Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Berjumlah 117 cartridge. Kloter kedua jemaah haji mulai berdatangan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kedatangan ini pemirsa untuk menjalani serangkaian persiapan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur resmi menerima jemaah haji untuk kloter kedua pemberangkatan ke Tanah Suci. Jemaah haji yang terdiri atas laki-laki dan perempuan dikumpulkan dalam gedung serbaguna untuk menunggu berbagai macam prosedur sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ada berbagai macam prosedur yang harus dijalankan seperti pengecekan kesehatan, penerimaan hokar, kemudian juga penerimaan gelang, aktivasi nusuk hingga amplop living cost. Jemaah haji yang didominasi usia di atas 50 tahun tampak antri dengan tertib dan sabar serta terlihat bahagia menanti keberangkatan ke Tanah Suci. Sementara itu pemirsa, Chief Operating Officer Bayangkara FC Sumarji menyayangkan perbuatan yang dilakukan oleh Alberto. Untuk itu Sumarji menyatakan kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi Alberto Fadli. Persoalan ini adalah berkaitan dengan soal bagaimana pembinaan-pembinaan yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh kami di tim Bayangkara, dan tentunya oleh tim lain. Kenapa? Karena kaitannya dengan soal anak-anak kita ini masih di usia muda, tetapi sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya harus dilakukan, apalagi ini berkaitan dengan pertandingan-pertandingan resmi di EPA. Sehingga dengan adanya kejadian ini tentu ini menjadi perhatian serius buat kami untuk memperbaiki. Khusus untuk Bayangkara, kami setelah ada kejadian itu langsung berkomunikasi, saya kumpulkan semuanya berkaitan dengan tim, pelatih, manajer, official, dan para pemain semua saya kumpulkan. Saya mau memastikan ini kejadiannya seperti apa sehingga sampai terjadi seperti itu. Nah, berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Berto, tentu ini menjadi catatan tersendiri bagi kami. Kebetulan juga saya membawahi anak-anak, terutama timnas. Ini catatan yang sangat penting bagi kami untuk bisa memperbaiki ke depan. Ya, kita tentu akan membahas berkaitan dengan hal ini pemirsa bersama dengan satu narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah ada Bung Bagus Priambodo yang merupakan pemerhati sepak bola. Selamat malam Bu Bagus. Malam Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah.
Kita tentu menyoroti ya berkaitan dengan hal ini dan juga menyayangkan kejadian yang kemudian terjadi antara Bayangkara FC dan juga Dewa United pada saat berkompetisi, kemudian juga Fadli Alberto yang saat ini tentunya juga turut menuai sorotan begitu. Dalam kacamata Anda ini seperti apa sih Bung pelanggaran yang dilakukan, kemudian juga kecaman yang kemudian ditujukan terhadap Fadli gitu ya? Ya, ini kejadian yang patut disesalkan ya. Saya pikir selain kita yang suka sepak bola menyesali kejadian itu terjadi, pemain juga pasti menyesali ya, karena ini adalah pertandingan di kelompok umur. Kelompok di mana seharusnya para pemain yang masih berusia belia ini mengupgrade bagaimana cara bermain bola mereka. Tapi kemudian dalam sebuah momentum, di sebuah kompetisi kelompok umur bahkan ini, ada momentum di mana emosi para anak-anak muda ini nggak bisa ditahan, dikontrol, kan kemudian timbullah aksi-aksi yang saya pikir sangat tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang pemain sepak bola. Sangat emosional sekali dan kemudian menjadi viral di mana-mana ya. Nah, ini memang sekali lagi sebuah aksi yang patut disayangkan terjadi di sepak bola kelompok usia, walaupun bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Saya malah menyoroti bagaimana kemudian langkah-langkah yang saya pikir cukup baik akan dilakukan oleh kedua tim, di mana saya mendengar bahwa Pak Marji dan juga Bayangkara U20 akan bertemu dengan pihak Dewa United untuk berrekonsiliasi. Ini saya pikir langkah yang sangat bagus sekali, artinya manajemen dari kedua tim atau induk dari para pemain ini menunjukkan sebuah gestur yang bagus ya, sikap yang bagus bahwa ketika sebuah ada kejadian selesai, kejadian yang clash karena seperti itu, maka harus dibuat sebuah langkah nyata untuk memperbaiki hubungan. Karena bagaimanapun juga kedua tim adalah tim yang memproduksi para pemain muda. Mereka bertanggung jawab terhadap para pemain muda ini terbentuk ketika dewasa nanti kan itu. Sehingga kita harapkan ada hasil yang bagus dari pertemuan kedua tim dan kemudian bisa kedua tim bisa membuat evaluasi internal yang cukup komprehensif ya. Kabarnya berlangsung besok ya? Kabar seperti itu. Karena begini Tiara, ketika kejadian seperti ini terjadi di sebuah kompetisi kelompok usia, sebenarnya bukan cuma para pemain yang bersalah di sini, tapi kan semua pihak terjadi di situ. Di situ kan ada pemain, ada pembina, ada manajemen. Artinya yang menjadi aksi dari pemain itu adalah ujung dari cara klub membina. Jadi sebenarnya ini PR besar bagi semua tim yang memiliki tim junior, adalah bagaimana kemudian mereka mencetak pemain bukan cuma sekedar bagus saat bermain bola, tapi juga bagaimana bisa mengontrol emosi mereka, membuat mental mereka itu berada di level yang seharusnya sebagai seorang atlet yang sportif, kan gitu. Ini PR besar ya. Jadi saya melihat ada sisi lain yang ingin saya soroti bahwa ya pemain yang berantem di lapangan, siapapun itu termasuk si Fadli, harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Tapi jangan lupa ini PR besar bagi tim mereka. Baik itu Dewa, maupun Bayangkara, baik semua tim yang punya tim junior. Karena sekali lagi yang terjadi kita lihat di viral ini bukan yang pertama di Indonesia. Itu kejadian kesekian dan sering berulang di kelompok usia. Itu PR besar kita. PR besar klub, PR besar regulator, PR besar PSSI tentunya sebagai federasi kan begitu. Pada akhirnya ya seperti itu kan. Oke, Bung Bagus, tapi kalau case-nya seperti ini, sebenarnya tanggung jawab terbesar untuk kemudian ini melakukan rekonsiliasi ini ke siapa? Apakah memang betul sudah di FC Bayangkari yang kemudian jemput bola terlebih dahulu, mengagendakan terlebih dahulu, atau sebenarnya menunggu arahan dari PSSI? Saya pikir inisiatif harus dari klub terlebih dahulu ya, yang terlibat langsung. Dan sebenarnya ini bukan hal yang aneh gitu. Di beberapa kompetisi luar negeri kita akan sering menyaksikan pertandingan pemain yang saling clash di lapangan, kemudian besoknya dia akan unggah di medsos mereka. Seperti yang dilakukan oleh Fadli juga kan ya? Iya, Fadli baru aja, dan saya pikir itu bagus gitu kan ya, sebagai gestur pertama. Saya ingat beberapa minggu yang lalu, Justin Hubner, back kita, itu terlibat dalam sebuah clash keras dengan lawannya, sehingga lawan cedera, dan dia kemudian menghubungi sang lawan lewat DM, dan itu diunggah bahwa kemudian terjadi komunikasi yang bagus. Kemarin juga kita lihat pemain Liverpool misalkan Hugo Ekitike yang cedera tidak karena benturan, tapi kemudian pemain lawan dari PSG memberikan atau menengok dia, memberikan kata-kata penyemangat. Gestur-gestur yang kita pikir harus juga perlu ditanamkan kepada pemain-pemain muda kita. Ya, pertandingan sepak bola pasti akan berpotensi buat clash, ada benturan, ada tackle segala macam, tapi setelahnya Anda mau ngapain? Nah, bagaimana gestur harus dilakukan? Itu mesti diajari juga sih sebenarnya kepada para pemain-pemain muda kita. Oke, baik.
Artinya kita tentunya mendorong rekonsiliasi Iya, begitu betul. ya untuk kedepannya, karena itu positif sekali seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bung Bagus juga, bahwa ini sangat-sangat berpotensi bergesekan gitu ya Iya, ketika pasti. kita kemudian berada Main di bola. lapangan. Tapi kalau kita mendengar kemarin Bung Bagus ini juga sempat ada cuitan-cuitan netizen gitu ya meminta untuk dihukum seberat-beratnya, bahkan ada yang sampai seumur hidup. Anda melihat ini terlalu berlebihankah sekalipun kita tahu bahwa apa yang dilakukan Fadli salah? Pemain harus menerima konsekuensi apa yang dia lakukan. Yes, itu pasti. Oke. Dan kita serahkan kepada Komdis untuk menyelidiki, mempelajari momen ini. Karena setahu saya, aksi ini nggak sendirian. Itu ada beberapa pemain yang saling bergerombol, bahkan saling pukul, bahkan di angle yang berbeda, ada kejadian yang mirip dengan kejadian yang dilakukan oleh Fadli, tapi di angle berbeda dengan pemain yang berbeda. Ya kan? Ini kan chaos, bukan cuma 2-3 pemain, tapi chaos dari kedua tim. Ya. Artinya PSSI dalam hal ini Komdis harus membuat sebuah keputusan yang juga komprehensif, yang bagus, yang seadil-adilnya sesuai dengan aturan yang berlaku, kan begitu ya. Apakah harus seumur hidup atau tidak? Saya pikir pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang di luar teknis ya, di luar yang lebih banyak lah, sekedar karena gini, kalau buat saya pemain muda mau dihukum setahun, 5 tahun seumur hidup itu sama beratnya. Sama-sama merugikannya. 17 gitu ya. tahun, Ya. kan? Itu sama-sama beratnya. Kan gitu. Kalau pemain senior agak berbeda, tapi kalau pemain junior itu pasti ada mau dihukum. Baik, kalau Mas di sekolah mau dihukum keliling lapangan, mau dihukum berdiri di depan kelas sama-sama maluin kan gitu ya. Oke, baik. Tapi kita percaya bahwa PSSI, Komdis dalam hal ini akan membuat sebuah banyak pertimbangan dan membuat hukuman yang adil. Itu yang kita minta dari Komdis. Buatlah hukuman yang adil dan juga bagus bagi kedua pemain. Tidak bisa dibenarkan sehingga harus ada konsekuensi yang diambil begitu ya. Tetapi tentunya kita mengharapkan rekonsiliasi yang kemudian berlangsung besok ini akan berlangsung dengan baik sehingga keduanya bisa damai lagi gitu ya. Iya. Bung Bagus, terima kasih banyak atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellington yang pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi bersama rekan kami Andromeda Mercury. Kami pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.